penambang emas di pedalaman Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Om Ras. Wow. Dan pada kisah kali ini Om Ras memberikan kejutan nih sama saya nih. Jadi ini request juga dari teman-teman ya. Beberapa teman-teman pernah request untuk kisah Roni dan Bujang. Ingat nggak teman-teman kisah Roni dan Bujang? Yang mana di sini Roni dan Bujang bersama-sama menjadi penambang emas liar di Masupa, Kalimantan Tengah, sehingga Roni pada akhirnya meninggal sebelum dia menghamili Suri, dan akhirnya Bujang menikahi Suri nih. Lahirlah Rian. Wah, teman-teman masih ingat karena beberapa episode dan bisa dilihat di entry ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Om Ras kali ini, Om Ras memberikan kejutan, kisah Rian ini dilanjutkan lagi. Wow, terima kasih Om Ras ya. Kisahnya nih asli teman-teman, keren pakai banget. Kisah dari Om Ras selalu menarik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Makanya kerja, harga diri laki-laki itu ya kerja. Kalau kamu malas-malasan begitu, perempuan mana yang akan tahan? Ujar seorang wanita parubaya yang sebagian besar rambutnya sudah memutih. Bu, semenjak saya berhenti dari pabrik, saya tetap berusaha mencari kerja, Bu. Bahkan kerjaan apapun saya lakukan. Siang malam saya kerja apa saja, banting tulang peras keringat. Apa ibu pikir selama ini saya cuma keluyuran? Jawab seorang laki-laki berusia awal 35 tahunan dengan suara serak dan bergetar. Wanita parubaya itu hanya melengos dengan wajah kesal, lalu ia menutup pintu rumahnya dengan sangat kasar. Bu, tolong Bu, buka pintunya Bu. Saya mau bicara sama istri saya Bu, kata laki-laki itu seraya menggedor-gedor pintu rumah. Pintu itu tetap tidak terbuka, hanya terdengar suara si wanita parubaya yang terus mengomel di dalam rumah. Ratih, aku cuma mau bicara sebentar sama kamu Ratih, ucap lelaki itu lirih. Namun belum sempat ia melanjutkan, suara ibu mertuanya kembali terdengar dari dalam rumah keras dan mendusuk telinga. Pergi dari rumahku. Aku besarin anakku bukan untuk hidup susah sama laki-laki kayak kamu. Sebelum kamu dapat pekerjaan yang layak, jangan harap untuk bisa bertemu sama anakku. Lelaki itu terdiam, dadanya terasa sesak mendengar perkataan ibu mertuanya tersebut. Langkahnya lunglai menuju ke arah motor bututnya. Entah kemana lagi ia harus mencari pekerjaan yang layak itu. Padahal baginya, apapun pekerjaannya, selagi itu menghasilkan uang yang halal dan tidak sampai membuat istrinya bekerja, itu sudah sangat cukup baginya. Tapi rupanya, bagi keluarga Ratih, semua itu belum cukup. Akhirnya, dengan putus asa, ia menghidupkan motornya itu, lalu kemudian melaju melewati gang-gang sempit untuk menuju ke jalan besar. Tanpa arah tujuan, hanya mengikuti jalan dan pikirannya yang kacau berantakan. Di sebuah warung kopi, dia menghentikan sepeda motornya. Terlihat beberapa orang laki-laki sedang duduk mengobrol di sana. Pak, kopi hitam pahitnya satu Pak, ujar lelaki itu. Suwandi, ya, namanya adalah Suwandi, memiliki seorang istri bernama Ratih. Namun sekarang rumah tangganya sedang diuji habis-habisan oleh ibu mertuanya
Hanya karena Suwandi sudah tidak lagi bekerja di pabrik, oleh karena itu dia dianggap tidak bisa lagi memenuhi nafkah untuk istrinya, sehingga ia tidak layak menjadi suami dari istrinya tersebut. Selain ditinggal pergi istrinya ke rumah orang tuanya, Suwandi juga mendengar desas-desus selama mereka berpisah rumah itu. Istrinya ada main belakang dengan seorang laki-laki karyawan pabrik. Entah benar atau tidaknya kabar itu, yang pasti di hari itu ia ingin menanyakan langsung pada istrinya tentang kebenaran berita tersebut. Dan jika memang benar istrinya sudah memiliki pria idaman lain, dia akan ikhlas menceraikan istrinya itu. Tapi sayang, hari itu sama seperti hari-hari biasanya, ia tidak diperbolehkan oleh sang ibu mertua untuk menemui Ratih, bahkan ia diusir dan dihina. Mas, mau ikut kita kerja nggak? Ujar salah satu seorang pelanggan di warung kopi itu pada Suwandi. Suwandi langsung menoleh. Kerja apa dan di mana ya mas? Ujar Suwandi balik bertanya. Di perusahaan sawit Kalimantan Tengah. Gajinya lumayan mas, jawab orang itu penuh semangat. Suwandi menghela nafas panjang, kemudian ia menggeleng. Gak dulu mas kalau di sawit, jawab Suwandi, lalu menyeruput kopinya sampai habis, kemudian membayarnya. Setelah itu, ia lantas berpamitan pulang pada orang-orang itu. Keesokan harinya, Suwandi terbangun karena suara kokok ayam peliharaan salah satu tetangganya. Ia berjalan gontai menuju dapur kontrakan yang hanya selebar 1,5 meter. Suwandi mengambil segayung air, lalu berkumur dan membasuh wajahnya. Setelahnya, ia kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Namun, saat tiba di persimpangan jalan kecil menuju ke jalan besar, Suwandi melihat seorang laki-laki berperawakan sedang. Laki-laki itu tampak sedang mengobrol dengan beberapa orang warga sekitar. Ya, Suwandi cukup mengenali orang itu dan tanpa pikir panjang, ia langsung mendekat ke arah orang tersebut. Karto, sapa Suwandi dengan bibir tersenyum. Lelaki yang dipanggil dengan nama Karto itu menoleh dan langsung tersenyum saat menatap Suwandi. Wandi, gimana kabarmu? Udah lama kita nggak ketemu, balas lelaki bernama Karto itu pada Suwandi. Secara fisik baik, ya cuma pikiran sama hati sedang kacau. Mungkin 2 tahunan lebih ya kita nggak pernah ketemu lagi. Senang melihatmu seperti ini, Tok. Kamu sudah seperti orang sukses sekarang. Jawab Suwandi sambil diselingi tawa kecil. Karto menepuk pundak Suwandi masih dengan bibir tersenyum. Bisa aja kamu ini, Wan. Kita duduk di sana yuk, ujar Karto, lalu mengajak teman lamanya itu untuk mengobrol di tempat yang lebih sepi. Gimana istrimu? Masih sama dia kan? Dan bagaimana kabar mertuamu yang mata duitan itu? Tanya Karto setelah mereka duduk. Mendengar pertanyaan itu, Suwandi langsung menunduk, helaan nafasnya juga terdengar panjang. Maaf, aku nggak bermaksud, ujar Karto. Nggak apa-apa, Tok. Rumah tanggaku sekarang sudah di pinggir jurang, Tok. Hampir sudah tidak ada harapan. Terlebih lagi aku juga dengar istriku berpacaran dengan laki-laki lain. Tapi ya, aku juga nggak tahu apa kabar itu benar atau tidak. Karena sama mertuaku, aku tidak diperbolehkan bertemu istriku. Aku juga dihina karena hanya bekerja sebagai kuli serabutan, Tok. Kata mertuaku, aku sudah tidak layak untuk menjadi suami Ratih, kata Suwandi lesu. Mendengar itu, Karto langsung merangkul bahu Suwandi. Dari dulu aku kan sudah gak setuju kamu nikahi perempuan itu, karena aku tahu betul sifat keluarganya mata duitan itu. Tapi kamu tetap aja nekat dan bahkan sampai hampir memutus pertemanan sama aku, kata Karto. Tapi wes, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang lebih baik kamu ceraikan saja istrimu itu dan tata hidupmu sendiri, ujar Karto melanjutkan. Tapi Tok, jujur, aku masih sangat menyayangi istriku itu, ucap Suwandi. Ya tapinya dia tidak kan? Lalu apa yang mau kamu pertahankan? Di keluarga istrimu itu,
kamu hanya akan dihargai kalau kamu punya uang. Kalau kamu susah, kamu bakalan dibuang. Daripada terus ngemis kasih sayang, lebih baik kamu lupain istrimu. Fokus untuk meniti kehidupan yang baru. Aku bilang kayak gini karena aku kasihan sama kamu, Wandi, ujar Karto. Suwandi pun mengangguk. Ya, aku memang berencana ingin menceraikannya kalau memang dia mengaku memiliki pria idaman lain, kata Suwandi. Karto pun mengangguk. Oh ya, sekarang kamu kerja di mana, Di? Nguli, jawab Suwandi sambil tersenyum tipis. Gini aja, 1 minggu lagi aku akan kembali ke Kalimantan Tengah. Nah, di sana pekerjaanku itu sedang bagus-bagusnya. Mau ikut? Tanya Karto. Kerja apa memang, Tok? Semalam aku juga ditawari kerja di Kalimantan, tapi di sawit. Alah, kalau untuk di sawit, lebih baik nggak usah. Banyak berita-berita yang tidak mengenakan di sana. Nah, kalau pekerjaanku ini di tambang emas lokal, hasilnya kalau sedang cair bisa sampai puluhan juta dalam 1 minggu, Di, ujar Karto. Mata Suwandi langsung melotot mendengar perkataan Karto. Kamu serius, Tok? Tanya Suwandi. Lah iya, kalau sedang cair memang besar hasilnya, jawab Karto sumringah. Aku mau, Tok, ujar Suwandi semangat. Karto pun mengangguk. Oke, kalau gitu minggu depan kita berangkat. Masalah biaya perjalanan tenang, jangan khawatir, biar aku yang tanggung semuanya, ujar Karto. Terima kasih banyak, Tok. Iya, sama-sama. Setelah obrolannya dengan Karto itu, Suwandi pun mulai memiliki semangat hidup kembali. Dan siang itu, 2 hari sebelum mereka berangkat ke Kalimantan Tengah, dengan ditemani oleh Karto, Suwandi pergi ke rumah orang tuanya Ratih. Di rumahnya Ratih terlihat sedang ada tamu, dan Ratih tampak duduk berdekatan dengan si tamu yang merupakan seorang laki-laki parubaya berpakaian rapi tersebut. Melihat hal itu, Suwandi hampir tidak sanggup melangkah masuk. Namun untungnya Karto terus memberikannya semangat lewat tepukan pelan di bahunya. Aku datang kemari ingin mengembalikanmu pada orang tuamu, ujar Suwandi. Setelah ia masuk ke dalam rumah, suaranya terdengar bergetar. Ya bagus dong, akhirnya kamu sadar juga. Laki-laki pemalas yang cumanya bisa ngajak anakku hidup susah kayak kamu itu memang gak layak jadi menantuku, ujar ibu mertuanya dengan nada sinis. Apa? Kamu menghina Wandi pemalas? Padahal dia ini orang yang mau kerja apa aja, gak pilih-pilih. Tapi ya, uang hasil jeripaya Wandi kerja serabutan memang gak bisa untuk memenuhi gaya hidup kalian yang serba wah. Makanya kamu ini sampai nyuruh anakmu deketin laki-laki lain padahal statusnya masih istri orang. Luar biasa memang, ujar Karto seraya menunjuk Ratih belak. Dan yang anehnya, kau sebagai orang tua sepertinya sangat bangga dengan kelakuan anak kalian ini ya, ujar Wandi melanjutkan. Kasar banget mulutmu, Karto. Seperti tidak pernah diajari sopan santun. Oh, tapi wajar aja, karena kamu kan memang anak yang gak diperhatiin. Orang tuamu kan kawin cerai aja kerjaannya. Karto hanya tersenyum sinis. Ya tapi setidaknya saya ini gak seperti Lintah, ngisepin darah orang lalu ditinggalkan. Sama seperti kalian ini yang sudah memeras Wandi, dan setelah Wandi susah, kalian langsung membuangnya. Semua orang di sini juga tahu Wandi ini kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Sementara di rumah ini kalian kerjanya cuma ngeluh kekurangan uang, menghina Wandi tapi minta dihormati, ujar Karto membalas. Wajah wanita parubaya itu tampak sangat marah kala mendengar balasan dari Karto tersebut. Ia beranjak dan langsung mengusir mereka berdua. Sabar Wandi, perempuan di dunia ini bukan cuma Ratih doang, masih banyak perempuan baik-baik dan cantik di luar sana. Tenang, ujar Karto seraya menepuk pelan bahu Suwandi. Tapi Suwandi tidak merespon. Hatinya benar-benar sakit ketika melihat istri yang sangat dicintainya itu malah berhubungan dengan laki-laki lain, padahal mereka masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Tunggu sebentar, aku belikan minuman dulu supaya perasaan kamu lebih tenang,
ucap Karto sebelum melangkah menuju ke pedagang es yang ada di pinggir jalan. Karto sesekali menoleh untuk memastikan Suwandi yang memang tampak linglung itu tetap diam di tempatnya berdiri. Namun, baru beberapa detik Karto memesan es, tiba-tiba saja dia melihat Suwandi mulai bergerak. Temannya itu melangkah pelan seperti orang yang tidak sadar dengan tindakannya sendiri dan menuju ke tengah jalan ketika arus kendaraan kebetulan sedang sedikit longgar. Wandi, mau kemana? Karto langsung meninggalkan es pesanannya dan berlari mengejar Suwandi. Akan tetapi, Suwandi tidak menoleh ataupun berhenti, malah sebaliknya. Ia terus berjalan ke tengah jalan dengan pandangan kosong. Dari arah tikungan, sebuah truk muncul dan melaju kencang. Sopirnya tampak kaget melihat Suwandi di tengah jalur dan tentu saja si sopir langsung berusaha mengerem truknya. Namun sayang, truk bermuatan itu tak bisa langsung berhenti seketika. Dan si sopir truk juga tidak punya pilihan lain untuk menghindar agar tidak menabrak Suwandi, karena di sisi kanan dan kiri ada beberapa pemotor maupun pengguna mobil, sehingga jika si sopir memilih membanting setir untuk menghindari Suwandi, pasti akan membuat lebih banyak korban berjatuhan. "Wan!" teriak Karto sekuat tenaga. Dalam waktu yang sangat singkat itu, Karto melompat. Ia menerjang tubuh Suwandi dan mendorongnya keluar jalur. Brak! Tubuh Karto terpental keras, terguling beberapa kali, lalu terseret masuk ke kolong truk. Teriakan orang-orang di sekitaran langsung pecah. Suwandi tersungkur di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar hebat. Saat itu ia masih hidup dan selamat berkat Karto yang menyelamatkannya. Tapi bagaimana dengan nasib Karto? Mata Suwandi terbelalak ketakutan. Dadanya berdebar begitu kencang, membayangkan hal terburuk yang kemungkinan terjadi pada temannya itu. Dengan gugup, ia mencoba mengedarkan pandangannya ke segala arah untuk mencari keberadaan Karto. Karto! Beberapa orang yang ada di sekitar langsung berlari mendekat. Sebagian lainnya menutup mulut karena menyaksikan tubuh Karto yang tertutupi badan truk besar yang baru saja berhenti itu. "Ya Allah, apa dia terlindas ya? Ayo angkat, cepat! Jangan disentuh dulu sebelum tim medis datang. Aduh, ambulan, panggil ambulan cepat!" Suara orang-orang di sekitaran lokasi kejadian ramai terdengar. Suwandi berusaha berdiri, tapi kakinya terasa sangat lemas. Tanpa Karto yang tadi mendorongnya, pasti dialah yang sudah mati sekarang. Dia benar-benar merasa sangat bersalah. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Karto! Suwandi terisak. Bibirnya tampak bergetar saat menyebut nama temannya itu. "Keluar! Tanggung jawab kamu!" ujar beberapa orang yang mulai ingin menghakimi si sopir. Namun belum sempat orang-orang itu menyeret si sopir keluar dari dalam truk, terlihat Karto merangkak keluar dari kolong truk. Semua orang yang ada di situ sontak terdiam. Suwandi pun seketika menahan nafas. Sementara para warga mundur beberapa langkah, mereka merasa ngeri sekaligus bingung. Tubuh Karto tampak kotor, penuh debu. Bajunya pun juga robek besar di bagian punggung dan dada. Tapi aneh, tidak ada darah sama sekali. Tidak ada memar ataupun patah tulang. Kondisinya terlihat normal. Tidak terlihat seperti orang yang baru saja ditabrak dan dilindas truk. Karto berdiri sambil mengibas-ibaskan tangan di bajunya. "Untung bukan kamu yang kelindes," gumam Karto santai. Semua orang di sana terpaku. "Karto, kamu masih hidup, Tok," ujar Suwandi antara syok dan juga lega. Karto menengok ke kanan dan ke kiri, melihat orang-orang yang memandangnya seolah melihat hantu. "Udah bubar-bubar, aku nggak kenapa-napa," ujar Karto kemudian. Tanpa aba-aba, Suwandi langsung memeluk Karto erat-erat. "Tok, syukurlah kamu masih hidup. Aku pikir tadi kamu sudah mati, Tok. Aku kira kamu tertabrak."
kata Suwandi. Udah, jangan berlebihan begitu. Yang penting sekarang aku baik-baik aja kan, kata Karto. Beberapa warga saling berkomentar. Heran banget ya, tadi jelas-jelas sekali dia kena tabrak. Ya, kalau orang biasa, wah pasti udah is dead itu badannya, remuk. Suwandi melepaskan pelukannya, menatap Karto dengan mata penuh pertanyaan. Tok, kamu benar-benar nggak apa-apa, Tok? Sedikit pun. Karto menepuk-nepuk dirinya sendiri, seolah ingin meyakinkan Suwandi. Iya, aku baik-baik aja. Paling bajuku ini yang jadi korban, ujar Karto sambil terkekeh kecil. Suwandi bergidik ngeri. Ada sesuatu yang tidak wajar. Karto benar-benar tidak terluka, padahal jelas ia tertabrak dan juga terlindas truk yang beratnya puluhan ton. Bajunya yang robek pun terlihat tidak seperti robek biasa, melainkan seperti terkena gesekan kasar di aspal. Tapi anehnya, meskipun bajunya robek separah itu, tubuhnya aman dan tidak terluka sedikit pun. Udah, jangan dipikirin. Ini salah satu khasiat dari penjaga diriku yang aku dapatkan selama aku merantau di Kalimantan, ujar Karto seraya merangkul bahu Suwandi dengan santai. Penjaga diri? Oh iya, nanti aku ceritain. Ayo, sekarang kita minum es dulu, jawab Karto. Singkat cerita, hari keberangkatan ke Kalimantan pun tiba. Perjalanan sangat lancar. Hanya saja, Suwandi masih sangat canggung dengan perjalanan jauh tersebut, apalagi dari Bandara Kalimantan Tengah ke lokasi kerja baru mereka itu memakan waktu hampir 2 hari perjalanan. Hingga akhirnya, mereka pun tiba di lokasi kerja yang dikelilingi oleh hutan lebat. Ngeri juga jalannya itu, sepi. Apa di sini nggak ada rampok? Tanya Suwandi pada Karto. Saat itu mereka baru saja sampai di rumah peristirahatan tempat Karto dan pekerja lain beristirahat. Ada, banyak malahan. Maka dari itu, orang-orang di sini kalau turun ke kota itu selalu berkelompok, dan dalam satu kelompok itu bisa sampai belasan orang, jawab Karto. Suwandi duduk selonjoran sambil memijit-mijit kakinya yang sakit setelah berjam-jam berjalan kaki turun naik gunung. Tempat ini keras, Wandi. Polisi jarang kesini. Bahkan bisa dikatakan lokasi ini adalah lokasi yang sangat terpencil di Kalimantan Tengah ini. Akses keluar masuknya pun hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Jalanannya juga tidak mulus. Salah injek sedikit bisa-bisa pulang tinggal nama karena tergelincir ke jurang. Dan karena itulah di sini banyak buronan. Makanya kamu jangan sampai jauh-jauh dariku ya, ujar Karto. Aduh, kamu gak bilang sebelumnya kalau tempat ini semengerikan itu, Tok? Kalau aku bilang dari awal, apa kamu tetap mau ikut aku ke sini? Suwandi menghela nafas panjang mendengar jawaban dari temannya itu. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Yang penting di sini kita bisa kerja dan mendapatkan uang banyak dengan mudah, ujar Karto. Setelah 2 hari kedatangan Suwandi, hari itu Karto mengajaknya untuk ke lokasi pekerjaan, yakni lubang tambang emas. Terlihat di sana sudah ada beberapa orang yang mulai bekerja. Karto, kapan kau kembali? Tanya salah satu orang itu sambil tersenyum lebar. Kemarin. Oh ya, nih, kenalkan dulu temanku, namanya Suwandi. Mulai hari ini dia akan ikut kerja bersama kita, ujar Karto. Orang-orang itu mengangguk, lalu menyapa Suwandi. Namun, di antara mereka ada seorang pria yang masih cukup muda, berwajah tampan, tetapi justru paling dingin. Ia sama sekali tidak menyapa Suwandi, hanya menatap sekilas sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia itu namanya Rian. Anaknya memang begitu, pendiam, ujar Karto. Oh, dia asli Kalimantan ya? Ya, asli suku Dayak Siang, jawab Karto. Suwandi pun mengangguk. Hari itu, Suwandi mulai bekerja. Ia diajari langsung oleh Karto, dan dalam waktu yang cukup singkat, Suwandi sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya.
Hari-hari berlalu dengan cepat. Tak terasa sudah 1 minggu sejak kedatangan Suwandi ke tempat itu. Dan di hari itu tibalah waktunya di mana emas-emas yang mereka dapat akan disetorkan ke kota. Banyak juga emasnya, Tok. Perasaan yang kita dapat tidak sebanyak itu, kata Suwandi. Ini hasil gabungan dari minggu-minggu yang lalu. Nah, di kelompok ini aku yang bertugas untuk menyetor emas, sementara Rian dia yang menjaga lubang. Jadi saat aku pulang itu emasnya tidak disetorkan karena tidak ada yang berangkat ke kota, ujar Karto. Jadi lubang tambang itu tidak boleh ditinggal ya? Tanya Suwandi. Ya iya, apalagi saat ini lubang tambang emas kita itu sedang cair-cairnya. Banyak yang berkeinginan untuk merebut. Makanya Rian selalu tinggal di dekat lubang untuk berjaga, jawab Karto. Suwandi mengangguk. Pantas saja laki-laki bernama Rian itu memang tidak pernah pulang bersama ke rumah peristirahatan kecuali jika Karto yang menggantikannya berjaga di sekitaran lubang tambang. Berarti dia itu kebal juga ya? Tanya Suwandi. Oh iya, dia itu jago bela diri dan pandai dalam pengobatan non medis, jawab Karto. Lagi-lagi Suwandi mengangguk. Ya wes, aku pergi dulu. Hati-hati, jangan terlalu mengobrol sama orang asing, kata Karto berpamitan sebelum pergi. Suwandi mengangguk. Hati-hati ya, Tok, kata Suwandi. Setelah kepergian Karto, Suwandi pun lantas berangkat ke lokasi lubang. Di sana, di dalam pondok sederhana di dekat lubang tambang, terlihat Rian sedang berbaring dengan mata tertutup. Sementara teman-teman yang lain sedang mengobrol, tampaknya hari itu tidak ada kesibukan. Suwandi pun lantas duduk di dekat lubang sambil menyanyikan lagu campur sari. Namun, tidak lama kemudian muncul beberapa orang dengan membawa parang menuju ke arahnya. Orang luar Kalimantan dilarang menambang emas di sini, ujar salah satu orang itu seraya mengacungkan parang ke arah Suwandi. Saya teman Karto, Bang, kata Suwandi gugup. Mau temannya Karto kah? Kartika? Kami tidak peduli. Yang pasti orang luar Kalimantan dilarang menambang di tempat ini. Teman-teman kerjanya yang sedari tadi asik mengobrol langsung beranjak mendekat ke arah Suwandi. Hei, ini anak baru di tempat kami. Dia sudah mendapatkan izin untuk bekerja di sini. Dan lagi dia ikut sama Karto, bukan penambang liar, kata salah satu teman kerjanya. Betul, saut yang lain. Kalau memang ada yang mau kalian bicarakan, kita bisa bahas baik-baik. Jangan langsung mengacungkan parang seperti itu. Namun, orang-orang yang baru datang itu tampaknya tidak mau mendengarkan. Bahkan, salah satu dari mereka makin maju satu langkah sembari mengacungkan parang mengkilap itu. Mendengar keributan itu, Rian yang berada di dalam pondok pun terbangun. Dan saat orang-orang itu melihat Rian muncul, ekspresi mereka langsung berubah. Bahkan orang yang sebelumnya mengacungkan parang mengkilap tersebut langsung memasukkan parangnya ke dalam kumpang. Rian berdiri di depan Suwandi dan teman-temannya. Tubuhnya tampak tegap dan tatapannya dingin. Ada masalah apa? Tanya Rian. Orang-orang itu tampak ragu untuk berbicara. Jelas mereka semua mengenal reputasi Rian, atau setidaknya pernah mendengar cerita tentangnya. Kami cuma mau kasih tahu, kata salah satu dari mereka akhirnya. Ya, wilayah ini bukan untuk orang luar, sahut yang lainnya. Rian perlahan berjalan mendekat ke arah orang-orang itu. Langkahnya terlihat tenang dan ia juga tidak berbicara banyak. Namun aura kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain menelan ludah. Wilayah lubang ini milik kami, dan akulah yang bertanggung jawab untuk tempat kami ini. Jadi selama aku yang menjaga, tidak ada apapun yang boleh kau sentuh di sini, termasuk teman-temanku, ujar Rian. Orang-orang itu menelan ludah. Dan apa yang barusan kalian lakukan pada anak baru tadi? Itu namanya kalian sudah mencari masalah denganku, ujar Rian seraya mengepalkan tangan. Suasana mendadak hening. Lalu tidak lama kemudian salah satu dari orang-orang itu mundur. Kami tidak mau ribut.
Kami cuma mau mengingatkan, kata orang yang mengacungkan parang ke Suwandi tadi dengan suara terbata-bata. Sementara itu, Suwandi masih gemetar, bahkan ia langsung terduduk karena saking lemasnya setelah diacungi parang tajam oleh orang-orang barusan. Sudah, tidak apa-apa, jangan difikirkan. Dulu Karto pun juga begitu, kata salah satu temannya seraya merangkul bahu Suwandi. Kalau tidak ada Rian, mungkin mereka akan benar-benar menebas lehermu tadi, saut yang lain. Tidak berhargakah nyawa di sini? Suwandi bertanya dengan suara bergetar. Di mana saja pertumpahan darah bisa terjadi. Tidak hanya di sini, tapi memang di sini tingkat pembunuhan lebih sering. Suwandi hanya bisa menelan ludah kalau mendengar kata-kata dari temannya itu. Dari kejadian yang ia alami hari itu, Suwandi mulai berpikir untuk mencari ilmu kebal guna melindungi diri. Dan dari kejadian itu juga, ia jadi sadar akan satu hal, bahwa di tempat seperti ini keselamatan bukanlah hal yang bisa ia harapkan hanya dari keberuntungan semata. Kalau Rian sedikit saja telat keluar pondok tadi, mungkin aku sudah. Suwandi bergidik ngeri. Tapi apa orang-orang di sini benar-benar bisa membunuh orang cuma karena beda daerah ya? Ucapnya lagi, suaranya lirih seperti bicara pada diri sendiri. Tidak, aku harus mencari cara supaya bisa melindungi diriku sendiri. Karena kalau tidak, bisa saja suatu hari nanti mereka akan benar-benar membunuhku. Suwandi pun segera beranjak untuk mencari keberadaan Rian. Dan tidak lama, ia pun menemukan Rian yang sedang duduk seorang diri sambil ditemani secangkir kopi di sebelahnya. Boleh saya bertanya? Ujar Suwandi, kemudian duduk tak jauh dari Rian. Rian menoleh sesaat, lalu kemudian menganggukkan kepalanya. Apa kau tahu tempat di mana aku bisa mendapatkan ilmu kebal? Tanya Suwandi tanpa berbasa-basi. Rian terdiam. Cangkir kopinya berhenti tepat di tengah perjalanan menuju bibirnya, namun ekspresinya tidak berubah. Hanya saja matanya menatap Suwandi lebih lama dari yang biasanya. Ilmu kebal, ulang Rian. Suwandi mengangguk. Kalau memang kau setakut itu, kenapa kau tidak pulang ke rumah saja? Ujar Rian. Suwandi menghela nafas panjang, lalu kemudian matanya menatap jauh ke arah depan. Setelah beberapa saat terdiam, Suwandi kemudian menceritakan kisah hidupnya pada Rian, dan Rian mendengarkan tanpa sedikit pun berkomentar. Baik, nanti setelah Karto datang, aku akan membawamu untuk mendapatkan ilmu kebal itu, ujar Rian seraya beranjak. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, Rian sempat menoleh lagi ke arah Suwandi. Tapi kau harus ingat, apapun yang kau dapatkan nanti, pasti akan selalu ada harga yang harus dibayar, ujar Rian. Dan ucapannya itu mampu membuat tengkuk Suwandi meremang. Namun sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, Rian sudah berjalan meninggalkannya. 3 hari berlalu, Karto juga baru tiba di rumah peristirahatan mereka semalam. Dan di pagi harinya, Rian langsung mengajak Suwandi untuk menemui seseorang yang dituakan di sana. Sesampainya di rumah orang itu, Rian dan Suwandi disambut cukup baik oleh si pemilik rumah. Lalu, setelah mereka masuk dan berbasa-basi, Rian dan si tuan rumah pun terlibat obrolan dengan menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami oleh Suwandi. Tidak lama setelah mengobrol, si tuan rumah beranjak masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu sekitar 10 menitan ia keluar lagi. Di tangannya terdapat 2 buah guci yang berukuran kecil. Si tuan rumah menatap ke arah Suwandi sebelum akhirnya ia duduk dan meletakkan 2 buah guci itu di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa, dia menghela nafas panjang, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang cukup berat. Melihat si tuan rumah yang tampak ragu itu, Rian langsung memberi isyarat pada Suwandi
agar memperhatikan si tuan rumah. Segera, Suwandi menegakkan punggungnya dan memperhatikan si tuan rumah. Namun, seketika itu juga jantungnya terasa sangat berdebar-debar. Perlahan, si tuan rumah membuka guci pertama. Tutupnya berupa sumpalan kayu yang dibungkus dengan kain hitam. Dan saat tutup itu ditarik, seketika muncul aroma aneh yang keluar dari dalam guci kecil tersebut. Suwandi menatap isinya. Terlihat di dalam guci itu ada sebuah benda berwarna hitam mirip akar rumput, namun bergerak-gerak seperti hidup. Tanpa menjelaskan apapun tentang isinya, si tuan rumah menutup kembali guci itu, lalu mengambil guci kedua. Kali ini, sebelum membuka tutupnya, terlebih dulu ia menempelkan telapak tangannya pada permukaan guci. Dan mulutnya juga tampak berkomat kamit, seperti sedang merapal sesuatu. Lalu tak lama kemudian terlihat peluh mulai membasahi dahinya. Entah apa yang tersimpan di dalam guci itu. Yang jelas, sesuatu di dalam guci tersebut pasti sangat kuat. Itu bisa dilihat dari si tuan rumah yang tampak sangat hati-hati memperlakukan guci tersebut. Helaan nafas dari si tuan rumah terdengar. Nyawa manusia itu sangat rapuh, dan batas antara hidup dan mati sangat tipis. Diibaratkan hanya seperti selai rambut, begitu tipis dan sangat mudah terputus, kata si tuan rumah. Tiba-tiba suaranya terdengar berat dan juga serak. Mendengar itu, Suwandi langsung menelan ludah. Tutup guci kedua yang dibungkus kain berwarna merah itu lalu dibuka. Aroma mirip daging busuk menyebar keluar. Dengan alis mengerut, Suwandi menatap isi guci itu. Di dalamnya terlihat sesuatu yang nampak seperti sepotong daging kecil, tapi bergerak-gerak dan berkedut seolah hidup. Si tuan rumah menatap Suwandi. Keduanya ini adalah jenis penjaga diri, ucapnya. Yang pertama, ujar si tuan rumah sambil menepuk pelan guci yang pertama tadi. Itu untuk membuat kita kebal. Cara pemakaian yang kusarankan, cukup ditempel di badan saat ingin dipakai. Tidak perlu sampai ditelan. Jadi, ini bisa dipasang dan dilepas sesukamu. Tidak terlalu berisiko, ujar si tuan rumah melanjutkan. Lalu kemudian si tuan rumah mengetuk guci kedua. Dan yang satu ini jauh lebih berat. Bukan hanya sekedar untuk pelindung tubuh dari sajam atau ilmu kebal, tapi ini juga berfungsi sebagai pelindung nyawa. Dan juga membuat penggunanya sulit mati walaupun sudah sakaratul maut atau diambang kematian. Karena itu, tidak boleh dipakai sembarangan. Harus benar-benar difikirkan matang-matang terlebih dahulu, sebab risikonya sangat besar, lanjut si tuan rumah. Dengan alis berkerut, Suwandi menatap isi guci yang berbentuk seperti daging kecil yang hidup tersebut. Apakah risikonya hanya susah mati? Tanya Suwandi. Sebelum menjawab pertanyaan Suwandi, si tuan rumah terlebih dulu menghela nafas panjang. Kalaupun nantinya si pengguna benda ini berhasil mati, tapi dia akan hidup lagi di malam ketiga setelah dikubur. Dia akan hidup dengan wujud yang berbeda dan akan memburu darah dagingnya sendiri untuk dimangsa. Mendengar itu, Suwandi langsung bergidik ngeri. Rian, kalau kamu pakai yang mana? Tanya Suwandi seraya mengalihkan pandangannya ke arah Rian. Rian hanya menatapi sesaat, lalu mengangkat baunya. Suwandi terlihat berpikir keras antara memilih guci pertama atau kedua. Kalau dia memilih guci pertama, dia khawatir karena benda itu bisa dilepas pasang. Dan bagaimana kalau semisal orang menyerangnya saat ia sedang melepas benda itu? Tapi untuk memilih guci kedua, ia cukup ngeri dengan resikonya. Akhirnya, dengan nafas tertahan, Suwandi mengangkat tangan dan menunjuk guci pertama. Yang ini, aku ambil yang ini dulu,
ujarnya pelan. Si tuan rumah hanya mengangguk tipis seolah sudah menduga keputusan Suwandi itu. Baik, kau boleh memilikinya. Tapi ingat, jangan sampai ditelan. Dan saat kau ingin memakainya, cukup ditempel saja di tubuhmu. Jangan dipakai saat tidur. Dan jangan dipakai saat kau sedang sakit, ujar si tuan rumah. Suwandi mengangguk, lalu ia menerima guci pertama itu dengan kedua tangan. Meski beratnya tidak seberapa, tapi entah kenapa guci itu terasa seperti lebih berat daripada ukuran fisiknya. Setelah itu, pertemuan mereka pun berakhir. Rian dan Suwandi berpamitan, sementara sang tuan rumah hanya mengantar kepergian mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. 7 hari berlalu. Selama 7 hari itu, Suwandi mencoba memakai benda dari dalam guci pertama. Setiap kali ia menempelkan benda hitam mirip akar rumput itu ke tubuhnya, dia merasakan sensasi seperti ada sesuatu yang menjalar di tubuhnya hingga ke tulang, dan anehnya, tubuhnya memang terasa berbeda. Bahkan semenjak ia memiliki benda itu, ia mulai berani petentang-petenteng dengan orang-orang yang dulu membuatnya merasa kecil. Kini justru malah ia tantang tanpa ragu. Bahkan tidak hanya itu, ia juga tak segan-segan menguji dirinya sendiri dengan menggoreskan senjata tajam ke tubuhnya di depan orang-orang yang pernah meremehkannya. Dan orang-orang itu melihat sendiri bagaimana kulit Suwandi tidak tergores ataupun lecet sedikit pun saat senjata tajam itu menggores tubuhnya dengan kasar. Dan semenjak itu, tidak ada lagi orang yang berani macam-macam padanya. Namun, meski begitu, Suwandi terus merasa kurang. Di dalam pikirannya saat itu, dia ingin menjadi lebih dari sekedar itu. Hingga akhirnya, pada suatu hari, tanpa memberitahu Rian dan siapapun, Suwandi kembali mendatangi rumah si tetua. Suwandi berdiri di depan pintu, dan si tuan rumah hanya menatapnya sekilas sebelum akhirnya mempersilakannya untuk masuk ke dalam. Tidak seperti waktu pertama kali datang, kali ini Suwandi diajak masuk ke dalam sebuah ruangan. Pak, saya mau guci yang satu lagi, ucap Suwandi pelan. Setelah mereka berbasa-basi sebentar, nada Suwandi saat itu terdengar penuh dengan nafsu yang sulit untuk ditutupi. Si tuan rumah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Suwandi cukup lama. Tatapannya sangat dalam, seperti sedang menilai sesuatu yang ia sendiri enggan menyebutkannya. Lalu kemudian ia beranjak untuk mengambil guci kedua. Pikirkan baik-baik dulu sebelum semuanya terlambat, ucap si tuan rumah dengan suara lirih. Karena isi guci ini bukanlah hal yang bisa kau kembalikan, lanjutnya lagi. Namun Suwandi tidak peduli. Di matanya jelas sekali terlihat kalau tidak ada sedikit pun keraguan. Ia segera meraih guci itu dengan cepat. Jari-jarinya tampak gemetar saat menarik penutup guci tersebut. Setelah terbuka, Suwandi langsung mengeluarkan benda seperti daging hidup itu, lalu menelannya dengan cepat. Si tetua tersentak. Jangan! Tapi sudah terlambat. Isi guci kedua itu sudah meluncur bebas ke dalam tenggorokan Suwandi. Yang Suwandi rasakan setelah menelan benda itu adalah rasa dingin. Lalu kemudian panas menjalar di seluruh tubuhnya. Dan bersama dengan rasa panas itu, dia merasa seperti ada ratusan duri halus yang muncul dari dalam dagingnya. Kepalanya terasa berat, bahkan tangan dan kakinya juga mendadak kebas. Tubuh Suwandi terhuyung. Rasa tidak nyaman itu benar-benar membuatnya merasa seakan-akan hidupnya akan berakhir saat itu juga. Sedangkan si tuan rumah terlihat menatap Suwandi dengan tatapan marah.
Namun meski begitu, ia tidak melakukan apa-apa. Sekitar hampir setengah jam, bergelut dengan rasa yang benar-benar tak nyaman itu, Suwandi lalu merasa tubuhnya mulai membaik. Bahkan, ia merasa jauh lebih baik dan lebih kuat daripada sebelumnya. Akan tetapi, kekuatan baru itu ternyata bukanlah berkah. Perlahan, hari demi hari, justru kesialanlah yang mulai menempel pada hidup Suwandi. Rezekinya macet, lubang-lubang tambang yang ia kerjakan selalu zong. Ditambah lagi dengan sifat Suwandi yang kini suka meledak-ledak, terlebih setelah ia punya kekuatan baru itu. Bahkan sedikit salah paham saja langsung ia besar-besarkan, dan ia juga tak segan-segan mengucapkan kata-kata kasar dan mengancam orang-orang di sekitarnya. Alhasil, teman-teman yang biasanya selalu bersamanya kini lebih memilih untuk menjauh atau menghindar jika ada Suwandi. Suwandi kini seperti orang yang berbeda. Bukan Suwandi yang dulu lagi, begitu bisik mereka di belakangnya. Namun, Suwandi seolah tak peduli. Malah dengan angkuh yang semakin menebal, ia memutuskan untuk pergi ke Kalimantan Selatan. Dengan keyakinan dan merasa bahwa ia tak terkalahkan, ia berpikir di sana bisa memulai kehidupan baru yang lebih hebat. Namun, apa yang ia temui di Kalimantan Selatan justru lebih buruk. Pekerjaan yang ia jalani selalu saja bermasalah. Pembeli yang awalnya sudah memesan tiba-tiba batal tanpa alasan. Dan anehnya, setiap kali Suwandi berada di dekat masjid ataupun mendengar kumandang azan, kepalanya terasa berputar-putar, dadanya juga terasa sesak, bahkan tubuhnya pun seperti ditindih sesuatu yang berat. Semakin banyak masjid di sekitarnya, maka semakin kuat rasa pusing itu. Kadang ia sampai muntah tanpa sebab. Sampai di suatu sore, ketika ia duduk di bangku depan sebuah warung, seorang lelaki tua menghampirinya. "Kau sebenarnya orang baik. Hanya saja nafsu dunia sudah menguasaimu. Aku sarankan agar kau perbaiki dirimu. Buanglah benda itu," ucap lelaki tua itu sambil memperhatikan wajah pucat Suwandi. Suwandi menatap heran. Bapak tahu apa yang terjadi sama saya?" tanya Suwandi. "Ya, ada sesuatu yang sangat kotor di badanmu, dan itulah yang menjadi penyebab macetnya rezekimu." Suwandi terdiam, lalu si lelaki tua itu kembali berkata, "Perbaiki diri, bersihkan dirimu, dan buanglah hal-hal yang membuatmu semakin jauh dari kebaikan." Suwandi tergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Apa Bapak tahu bagaimana cara membuang benda-benda kotor ini dari dalam tubuh saya, Pak?" tanya Suwandi dengan suara bergetar. Lelaki tua itu mengeluarkan sebotol air dari dalam bakulnya. "Minumlah ini. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, benda-benda itu akan keluar bersama dengan kotoranmu," ucap lelaki tua itu. Dengan tangan gemetar, Suwandi meraih botol itu dan langsung menenggak isinya sampai habis. Namun, saat Suwandi ingin berterima kasih, lelaki tua itu ternyata sudah pergi. Dan setelah meminum air itu, Suwandi merasa seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Dan selama 3 hari berturut-turut, Suwandi BAB dan kotorannya itu berbau sangat busuk seperti bau bangkai. Dan setelah itu, kehidupan Suwandi perlahan-lahan kembali normal lagi. Namun sayang, hingga kini Suwandi masih bertanya-tanya siapa lelaki tua yang memberikannya air itu, karena sampai saat ini Suwandi tidak pernah bertemu lagi dengan lelaki tua itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Akhirnya terobati ya, walaupun Rian porsinya sedikit, tapi paling tidak sedikit mengobati kerinduan kita terhadap sosok Rian ya.
dan juga jadi kangen nih sama Bujang sama Suri ya, amainya si Rian. Waduh, ini bagaimana kabarnya? Jadi kisah ini dari kisah nyata ya teman-teman. Jadi Rian, Bujang, Suri itu benar-benar ada, dan mungkin udah tua kali ya Surinya ya, karena digambarkan Suri ini yang cantik dan Bujang yang begitu setia kawan terhadap Roni. Waduh, tapi dalam kisah kali ini menggambarkan dari sosok Suwandi, perantau dari Jawa yang merantau ke tanah Kalimantan untuk mencari uang di sana dengan cara menjadi penambang ilegal ya di tambang emas yang ada di Masupa, Kalimantan Tengah. Waduh, di sini dia nekat setelah tersakiti hatinya di tanah Jawa oleh istrinya Rati dan juga keluarganya, dia nekat pergi tuh ke Masupa, Kalimantan Tengah, dan di situ dia nekat untuk mendapatkan ilmu kebal. Nah, dia sampai minum tuh yang keduanya, daging mentahnya ditelan. Jadi itu disebut untalan ya teman-teman ya, sesuatu yang ditelan untuk ilmu. Nah, ini udah bahaya banget nih. Suwandi melakukan itu semua karena dia didorong oleh sesuatu yang pertama itu tuh. Jadi saya jadi ingat nih, pesan dari orang tua saya, dari almarhum papa saya ya, pernah bilang setiap ilmu itu pasti akan ada apa namanya ya, antinya tuh. Jadi kalau kita belajar ilmu kebal itu biasanya rezekinya susah, rezekinya seret. Karena kita hawanya panas tuh mau jadi jagoan. Atau sebaliknya punya ilmu untuk nyari uang biasanya nanti keluarganya berantakan segala macam. Itu kalau ilmu hitam teman-teman, bukan ilmu putih ya. Jadi saya ingat banget tuh, papa saya pernah bercerita seperti itu, pernah menitipkan pesan pada saya seperti itu, dan dalam kisah ini terbukti tuh bahwa benar si Suwandi ketika dia sudah sakti, kebal segala macam jadi jagoan, rezekinya seret. Usaha apa aja gagal, bahkan nambang emas zong hasilnya. Jadi ya kembali lagi lebih baik kita bismillah, kita dengan ilmu, boleh ilmu putih tapi teman-teman ya. Dan luar biasa, intinya luar biasa kisahnya Om Ras ini, benar-benar dikasih kejutan. Saya berharap nih Om Ras akan ada lagi kisah-kisah Rian selanjutnya, dan kalau bisa nih Bujang sama Surinya dimunculin lagi nih, kangen banget sama mereka. Oke, terima kasih Om Ras, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong tombol hype diklik ya biar tambah viral, dan juga jangan lupa link videonya boleh dong di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.